Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Madya Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Fikaristi Santa Emanuela Bansina. Mohon izin saya akan memaparkan materi dalam rangka memenuhi nilai tugas UAS mata kuliah Teknik Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu B.C. Hartati. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai model komunikasi Laswell. Langsung saja saya akan masuk ke dalam materinya. Jadi, model komunikasi Laswell ini dikemukakan oleh Harold Laswell. Langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu unsur-unsur dari model komunikasi Laswell ini. Model komunikasi Laswell sering disebut dengan The Laswell Formula, yang mana The Laswell Formula ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada who, kedua size what, ketiga in which channel, keempat to whom, dan kelima with what effect. Jadi yang pertama itu artinya siapa, lalu kedua mengatakan apa, ketiga melalui channel apa, keempat kepada siapa, dan yang kelima dengan efek apa. Jadi yang pertama itu siapa, disebut juga komunikator atau orang yang memulai melakukan komunikasi tersebut, atau orang yang memiliki ide, orang yang memiliki suatu kebutuhan atau tujuan kepada seseorang sehingga ia melakukan komunikasi tersebut dengan suatu maksud, yang mana komunikator ini tentu mengatakan suatu pesan dengan maksud tertentu agar diterima oleh komunikan. Yang kedua ada size what. Jadi komunikator tadi mengatakan sesuatu. Size what itu artinya mengatakan apa. Jadi komunikator tadi melakukan komunikasi dengan mengatakan suatu pesan yang akan diterima oleh komunikan dengan maksud tertentu. Lalu yang ketiga ada in which channel, artinya melalui media apa. Jadi komunikator tadi melakukan suatu komunikasi kepada komunikan melalui suatu media. Yang keempat ada to whom, kepada siapa. Jadi seorang komunikator tadi tentu melakukan suatu komunikasi memiliki orang yang dituju, yang disebut komunikan, yang akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh komunikator atau sering disebut dengan sebutan audience. Lalu yang kelima ada with what effect atau dengan efek apa. Yang artinya, dalam melakukan suatu komunikasi, tentu seorang komunikator memiliki suatu tujuan dalam melaksanakan komunikasi tersebut, sehingga komunikasi tersebut akan menghasilkan suatu efek kepada komunikan, yang mana komunikan akan menimbulkan suatu efek, yang mana nanti akan berdampak pula kepada komunikatornya, yang biasanya dengan terpenuhinya tujuan dan kebutuhan dari komunikator. Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada contoh. Nah, contoh yang pertama, di gambar yang atas itu bisa kalian lihat ada perempuan dengan laki-laki yang sedang saling menelpon. Contohnya seperti ini. Kita sebut yang perempuan ini Susi dan yang laki-laki ini kita sebut saja Adi ya. Jadi Susi nelpon Adi. Halo Di, nanti kalau misalnya kamu datang ke rumah, tolong bawain makanan ya, soalnya aku udah lapar banget nih. Misalnya kayak gitu. Jadi si Susi ini bertindak sebagai komunikatornya, atau dengan unsur yang pertama tadi, who, size what, ya dia mengatakan bahwa dia butuh minta tolong Adi datang ke rumahnya membawakan makanan karena dia sudah merasa lapar. In which channel menggunakan handphone. To whom ya kepada Adi. Jadi Adi ini komunikannya, Susi tadi sebagai komunikatornya. Lalu efeknya apa? Efeknya ya Adi nanti bakal datang ke Susi membawakan makanannya. Lalu contoh yang kedua, ada seorang pembawa berita di mana dia memberitakan suatu berita. Contohnya, kepada warga dihimbau untuk waspada karena status Gunung Merapi sudah berstatus siaga. Contohnya seperti itu. Nah, jadi who-nya itu pembawa berita. Message-nya, pesannya apa? Itu bahwa memberitahu, menghimbau masyarakat untuk berhati-hati, untuk siaga, dan memberikan informasi bahwa status Gunung Merapi itu sudah berstatus siaga. Kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada khalayak umum yang menonton berita tersebut, yang mana tujuan utamanya yaitu kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Lalu medianya tentu melalui televisi. Efeknya apa? Akan memberikan informasi, pengetahuan kepada masyarakat untuk berhati-hati atau jika perlu untuk segera mengungsi. Baik,
Untuk kesimpulannya, maka komunikasi adalah suatu proses di mana terdapat komunikator yang menyampaikan suatu pesan melalui suatu media kepada komunikan dengan tujuan tertentu yang akan menimbulkan suatu efek atau dampak tertentu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.